Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Karima, MPM 24781087 dari kelas 4C. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah rancang bangun dan jaringan komputer. Tugas yang pertama yaitu kita akan melakukan basic configuration. Yang pertama kita akan melakukan konfigurasi hostname di semua router dan switch, yang dimana hostname-nya itu harus sama atau sesuai dengan display name-nya. Display name ini bagian nama yang core RTR1, core RTR2, SW1. Nah, yang seperti itu. Terus yang kedua, kita harus mengkonfigurasi enable secret di semua routers dan switch. Dimana untuk secretnya nanti harus kita konfigurasikan menjadi Cisco. Nah, kita bisa coba konfigurasinya sekarang. Ini pertama kita di core RTR1, masuk ke CLI, kita enable conft, lalu kita konfigurasikan hostname-nya, hostname core RTR1. Nah, ini penulisannya harus sesuai dengan display name-nya. Huruf besar dan huruf kecilnya juga harus sesuai. Lalu kita enable secret Cisco. Nah, selanjutnya kita konfigurasi yang lainnya juga. Ini semuanya harus kita konfigurasi. Selanjutnya kita ke core RTR2, masuk ke CLI, ini no, lalu kita enable conft, hostname core RTR2, lalu enable secret Cisco, enter, lanjut. Kita ke core RTR3. Ini nggak harus urut, yang penting semuanya dikonfigurasi. Enable conft hostname core RTR3, enable secret Cisco. Selanjutnya ini ke core SW1, sama seperti tadi juga, kita enable conft hostname core SW1, lalu enable secret Cisco. Lalu ke SW1, CLI, enable conft hostname SW1, enable secret Cisco. Lanjut ke SW2, enable conft hostname SW2, enable secret Cisco.
Selanjutnya ke SW3. Salah ketik. Nah, ini sudah bisa. Lalu kita enable conft hostname SW3, enable secret Cisco. Selanjutnya kita ke core SW2. No. Tadi salah ketik lagi. Nah, yang terakhir ke SW4. CLI enable conft hostname SW4, enable secret Cisco. Nah, di sini kita sudah selesai mengkonfigurasikan semuanya sesuai dengan part 1. Selanjutnya, kita akan masuk ke part 2. Nah, pada part 2 ini kita diminta untuk mengkonfigurasikan VLAN dan trunking di core SW2 dan SW4. Di mana letak core SW2 dan SW4 ini berada di sebelah kiri, yaitu ada di VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Pada part 2 ini ada instruksi-instruksi yang harus kita lakukan. Yang pertama, membuat VLAN dan setting VLAN name-nya itu sesuai dengan yang di display. Yang kedua yaitu kita harus mengkonfigurasi port face di semua interface yang terhubung ke PC. Nah, langsung saja kita akan coba di SW4. Kita akan konfigurasi VLAN name-nya. Kita enable ini passwordnya Cisco ya. Lalu conft baru kita ketik VLAN 10, name VLAN 10, enter. Ini nggak usah di exit juga nggak apa-apa, langsung aja VLAN 20, name VLAN 20, enter. Terakhir VLAN 30, name VLAN 30, exit. Kita coba lihat di do show VLAN brief. Nah, ini VLAN-nya sudah ada, sudah berhasil terkonfigurasi. VLAN 10, 20, dan 30. Selanjutnya kita harus konfigurasi port face di semua interface yang terhubung ke PC. Otomatis kita akan melakukan mode akses ke semua yang terhubung ke PC. Nah, langsung saja kita ke switch 4. Di sini kita konfigurasi ke
yang masuk ke VLAN 10 dulu. Interface rank ini harus disesuaikan portnya. Yang di VLAN 10 ini FA02 sama FA03, jadinya FA02 sampai 3. Switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Lalu kita tambahkan spanning tree port face. Nah, ini fungsinya agar yang warna oranye ini bisa cepat langsung berwarna hijau setelah kita enter. Nah, disitu sudah terlihat langsung berwarna hijau. Selanjutnya kita konfigurasikan interface yang mengarah ke VLAN 20. Ini ada FA04 dan FA05. Langsung saja kita masuk ke switchnya, lalu interface rank FA04 sampai 05. Nah, ini salah. Nah, ini tadi nggak ke record. Ini sudah berhasil dikonfigurasi untuk VLAN 20. Dan yang mengarah ke VLAN 30 juga sudah nggak ke record juga tadi, maaf. Ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi terang dari switch 4 ke Core SW2. Langsung aja kita masuk ke switch 4. Ini kita interface FA01. FA01 ini yang menghubungkan dari switch 4 ke Core SW2. Lalu switch port mode terang. Nah, di sini kita sudah selesai di switch 4. Selanjutnya kita akan konfigurasikan di Core SW2. Nah, langsung masuk. Di sini kita enable, masukkan passwordnya Cisco conft, lalu kita buat VLAN-nya. Pertama di sini kita VLAN 10, name VLAN 10, langsung aja VLAN 20, name VLAN 20, terakhir VLAN 30, name VLAN 30. Lalu exit. Ini kita lihat dulu di do show VLAN brief. Nah, ini sudah masuk, sudah ada ya dari VLAN 10, 20 dan 30. Selanjutnya kita akan coba konfigurasikan interface akses, yaitu interface yang mengarah ke komputer. Untuk yang di VLAN 10 ini FA03 dan FA04. Jadi kita langsung saja masuk ke, kita kecilin dulu. Diperkecil.
kecil. Langsung saja kita masuk ke interface. Interface range FA03 sampai 4. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Lalu kita gunakan juga spanning tree port face. Selanjutnya kita konfigurasikan juga yang mengarah ke VLAN 30. Nah, ini FA05 dan FA06 interface-nya. Kita masuk, lalu masuk ke interface-nya. Interface rank FA05 sampai 6, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30. Selanjutnya kita harus konfigurasi terang juga yang mengarah ke switch 4, yaitu FA02. Ini interface FA02. Lalu switch port trunk encapsulation .1Q. Untuk mode terangnya ini berbeda dengan switch biasanya. Kalau di switch multi layer seperti ini harus menggunakan encapsulation, baru bisa switch port mode terang. Nah, untuk saat ini kita sudah selesai untuk konfigurasi VLAN dan trunkingnya. Selanjutnya bisa kita verify terlebih dahulu. Kita bisa lihat konfigurasi VLAN-nya, do show VLAN brief. Nah, di sini kita sudah punya VLAN 10, 20 dan 30 dan interface-nya. Untuk VLAN 20 ini memang tidak ada karena di core SW2 tidak ada yang mengarah ke VLAN 20, makanya kosong. Lalu untuk melihat verify terangnya, do show interface terang. Nah, ini FA02 sudah benar ya. Selanjutnya kita masuk ke switch 4. Kita lihat do show do show VLAN brief. Nah, ini ada ya VLAN 10, 20 dan 30 dan interface yang terhubungnya sudah lengkap. Lalu lihat terangnya, di show interface terang. Ini FA01 sudah benar. Nah, mungkin videonya cukup sampai sini terlebih dahulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.